Ini kritik saya Pak, bukan kesan. Selalu dianggap itu yang perguruan tinggi, dia dosen. Guru yang mengajar di level SD, PAUD, tidak pernah masuk dalam hitungan hierarki kepahlawanan bangsa ini Pak. Padahal pahlawan negeri ini Pak, ada di guru PAUD, ada di guru SD. Dan dialah yang paling marginal sekarang. Bab sekian selesai 2 minggu ya. Itu. Jadi yang dia pecut mencapai target administrasinya, bukan imajinasinya Pak. Dan negara tidak sadar tentang ini Pak. Terjadi sandiwara akademik Pak. Disinilah terjadinya kebohongan publik luar biasa yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi sudah berubah menjadi industri gelar yang tunduk pada mekanisme pasar, supply and demand. Kedua, sudah menjadi pusat pencucian ijazah. Apa yang Bapak harap? Kira-kira. Halo teman-teman, senang sekali untuk memberitahukan bahwa buku saya What It Takes, Southeast Asia, sudah hadir dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Buku ini bisa didapatkan melalui books.endgame.id dan di toko buku terdekatmu. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Bapak Hamid Awaludin selaku mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan teman dekat saya. Pak Hamid, terima kasih banyak. Terima kasih, kehormatan saya diundang oleh Bapak. Ini sebetulnya udah lama Pak, kita ingin agendakan. Saya juga sudah lama ikuti program Bapak ini. Amin, amin. Ya. Pak Hamid, cerita deh, Bapak itu kan lahir di Sulawesi Selatan, terus Bapak melanglang buana. Ya. Perjalanan akademisnya gimana dari kecil sampai saya terakhir? Memang Pak sejak kecil itu selalu terobsesi ingin menjadi ilmuwan. Karena saya diasuh oleh paman saya itu tokoh Muhammadiyah, berlangganan majalah Panji Masyarakat dan beberapa koran. Di situ saya senang sekali melihat kalau ada di foto koran majalah itu ada Prof DR. Sejak SD. Jadi obsesi saya itu ingin jadi Prof DR. Meskipun saya nggak ngerti waktu itu apa maksudnya ini. Nah, saya ingat sekali waktu itu Menteri Pendidikan yang namanya Profesor Dr. Insinyur Sumantri Bojonegoro. Itu yang mencekoki pikiran saya waktu itu. Luar biasa. Sehingga memang saya terobsesi untuk mengikuti garis hidup saya sebagai seorang yang memiliki pendidikan tinggi. Yang mempengaruhi Bapak atau Ibu, orang tua? Ibu Pak. Ibu saya itu masih kecil, saya setiap diantar saya ke halaman rumah melepaskan, mencium kening saya dan selalu bilang, kau belajar nak agar kau bisa seperti Om Abidin. Sepupunya jadi camat. Jadi patronnya itu jadi camat. Kemudian ada lagi patron keduanya agar mengikuti jejaknya Om Benyamin, sepupunya juga seorang jaksa. Later on, karena itu saya belajar hukum. Karena antara lain terobsesi oleh Om Benyamin tadi itu. Ya, masih kecil. S1 di Hasanuddin. S1 di Hasanuddin, S2 saya keluar. Siap. Sebenarnya saya itu, saya sudah pernah dapat kesempatan belajar antropologi hukum. Saya masih tingkat 3 di Belanda. Tapi karena minat saya memang kan hukum internasional. Sehingga saya lebih pilih mau ke Amerika. Itu. Ya. Liku-liku perjuangan saya ke Amerika Pak luar biasa. Saya luar biasa. Bahasa Inggris belepotan. Ya bahasa Indonesia saja kan susah saya Pak. Dari daerah kan. Tapi karena kemauannya, my fighting spirit. Siap. Tidak pernah redup, ya saya wujudkan mimpi-mimpi saya itu. Ya, saya sering berkelakar kepada teman-teman. Ada film namanya Laskar Pelangi.
Itu kan kisah anak-anak 10 orang di SD Muhammadiyah Gantong. Kisah hidup itu Pak, dibanding kisah hidup saya, lebih dramatis saya. Saya hanya 7 orang Pak SMP. Wow. SMP Muhammadiyah juga. Ya. Dan cerita Laskar Pelangi itu kan prestasi tertingginya si Ikal ke Prancis, sekolah, mengirim kartu pos kan ke teman lamanya. Dan jejaknya belum kita ketahui sekarang. Jejak saya jelas Pak. Saya sekolah, saya selesai pendidikan saya. Kenapa ke Amerika, Pak? Begini Pak, waktu saya SD kelas 4, saya belajar sejarah Abraham Lincoln. Oke, menarik. Ya, dan itulah terobsesi terus saya Pak. Saya ingin lihat monumen Abraham Lincoln di Washington. Saya terinspirasi sekali dengan perjuangan seorang Abraham Lincoln, dan dia sempat jadi lawyer kan. Karena itulah yang memperkeras keinginan saya belajar hukum. Oke. Putra saya Pak, namanya itu Abraham Lincoln Washington. Jadi masa kecil memang Pak mempengaruhi kita itu, masa kecil. Semua ini terjadi ketika saya kelas 4 SD Pak. Oke. Ya. Jadi pendidikan dasar itu memang mempengaruhi sikap Pak. But the same time Pak, waktu saya kelas 2, kelas 3, kelas 4, guru berhitung saya itu kejam Pak. Dan karena itu sampai sekarang saya nggak bisa berhitung Pak. Jadi paradoks saya Pak. Satu sisi pendidikan dasar saya kelas 2, 3, dan 4 mempengaruhi jejak langkah saya ke depan dalam konteks positif. Sisi lain, pelajaran berhitung karena gurunya sadis, saya benci sekali itu yang namanya menghitung sampai sekarang Pak. Kecuali menghitung uang ya. Kalau Ibu gimana pandangan beliau mengenai keinginan Bapak untuk belajar hukum? Nah, ibu saya itu Pak tidak pernah bertanya apa yang saya pelajari. Oke. Dia hanya bilang kau sekolah, kalau ada sekolah di langit kau ke langit. Padahal pendidikan beliau itu madrasah, pendidikan agama. Tapi dia tipe orang yang punya visi ya. Sehingga selalu saya mengatakan yang membuka jendela dunia ini tempat saya mengintip keluar ibu saya. Selalu memberi optimisme. Ibu saya itu Pak menjual gelang emasnya ketika saya dari SMA ke perguruan tinggi. Itu. Dia jual itu emasnya Pak agar saya pergi sekolah di Makassar ya. Ya. Dan itulah terakhir kali ibu saya membayar sekolah saya. Karena lebihnya saya jalan sendiri. Wow. Ya. I still remember Pak. Waktu itu 38.000 rupiah. Ya. Tahun 78. Sekarang tuh kita melihat budaya baca. Ya. Itu agak-agak berkurang. Oh iya. Jadi kita di sini tuh ya berupaya untuk mempromosikan budaya buku, Ya. budaya baca buku. Apa nilai-nilai yang ditanamkan ke Pak Hamid dari seorang ibu atau ekosistem yang ada yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa meningkatkan budaya baca? Bapak saya itu kiai level kabupaten ya. Siap. Di rumah penuh buku. Jadi kayak begini lah kira. Tapi bahasa Arab. Siap. Bahasa Arab yang saya tidak bisa baca karena tidak ada baris-barisnya itu kan. Ya. Tanda bacanya itu. Ya. Tapi saya terinspirasi buku ini. Nah, dilala saya SMP di Muhammadiyah. Dalam rangka membayar uang sekolah saya bebas, saya jadi pegawai perpustakaan. SMP Pak. Ya. Karena Muhammadiyah waktu itu ada Universitas Muhammadiyah cabang Parepare. Siap. Karena saya pemegang kunci perpustakaan dalam rangka bebas membayar uang sekolah, saya membaca. Saya SMP Pak, sudah membaca itu majalah Prisma. Wow. SMP Pak. Dan kebetulan pengelola universitas itu adalah tuku buku. Kutu buku. Ya. Sehingga saya termotivasi. Yang menarik Pak, karena ini universitas cabang dari Makassar,
kuliahnya itu hanya Sabtu dan Minggu. Guru-guru yang menjadi mahasiswanya. Saya sudah ikut kuliah di belakang, ya, dan dosen-dosen yang dari Makassar kemudian jadi dosen saya waktu saya mahasiswa ke depan. So I knew them when I was junior, masih SMP ya. Ya. Jadi banyak dosen saya di Fakultas Hukum itu saya kenal ketika saya SMP. Jadi environment memang memotivasi orang, Pak. Ya. No doubt about it. Terutama pendidikan dasar, Pak. Ada kekhawatiran, Pak. Saya itu beberapa kali menyampaikan kalau kita jalan dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih 90% dari kepala rumah tangga itu nggak memiliki pendidikan S1 ke atas. Jadinya sulit untuk kita berharap pendidikan yang bermutu itu bisa terjadi di rumah tangga. Kecuali adanya perkecualian. Iya, iya. Seperti Bapak. Ibu lulusan madrasah, tapi punya kesadaran untuk memotivasi Bapak untuk baca dan belajar. Jadi kenapa ibu saya itu, Pak, dulu waktu dia kecil, setelah lulus pendidikan agamanya, dia rencana dikirim ke Sumatera. Okay. Jadi ada ambisi besar mendapatkan. Tiba-tiba takdir membawanya ke dunia lain. Dia merit dalam usia muda. Tapi mimpi keluar itu ada. Okay. Dan itu ditularkan dan dia push ke saya. Kira-kira benang merahnya di sini. Oke. Okay. Ya, by nature ada mimpi dia. Oke. Okay. Keluar dari pakemnya dia. Nah, dengan kenyataan bahwa banyak sekali tidak bermimpi, seperti ibunya Bapak. Ya. Gimana untuk mengubah tatanan yang ada di Indonesia? Yang pertama, Pak, ya, memang pemerintah harus serius. Ya. Bagaimana desa-desa itu diaktifkan kembali itu balai-balai baca. Siap. Tanpa dengan itu, Pak, tidak mungkin. Siap. Harus dimulai dengan balai-balai membaca. Misalnya gini, Pak. Tiap desa diberikan dia bantuan membuat satu tempat di mana jenis-jenis buku sesuai tingkat masyarakat itu ada. Dimulai aja dengan buku memasak, buku yang pakai gambar karena itu yang paling mudah dicerna kan. Betul. Ya, sehingga dia orang desa itu kan banyak waktunya luang, Pak. Ya kan? Nah, dengan adanya teman bacaan itu dia bisa memanfaatkan waktu luangnya setidaknya membuka buku melihat gambar. Ini yang tidak ada, Pak. Ya. Bagaimana mungkin dia termotivasi, Pak, ya, membaca kalau tidak ada sarananya? Untuk makan hidup aja susah, Pak. Ya. Tapi kalau disiapkan sarananya, itu baru bisa. Hanya itu caranya, Pak. Saya kemarin sempat ngobrol sama teman-teman di Perpustakaan Nasional. Ya. Kita ada 83.000 desa. Tapi perpustakaan itu hanya ada di kurang lebih 3.000 sampai 4.000. Jadi masih ada 80-an ribu lagi desa yang tidak memiliki perpustakaan. Ya. Yang kedua, Pak, ya, saya kira tiba saatnya ini kegiatan sosial apakah itu gereja, masjid menyiapkan khusus taman bacaan, Pak. Siap. Kenapa ini penting? Karena misalnya kalau dalam Islam orang datang ribuan di masjid salat Jumat, Pak. Ya. Setidaknya dia datang lebih awal buka-buka majalah. Betul. Dan itu bisa memotivasi. Dan rata-rata orang tua di daerah, Pak, kalau dia pergi salat Jumat, dia bawa anak kecilnya kan. Nah, dengan menyiapkan sarana baca di masjid atau di gereja, itu termotivasi, Pak. Ya. Ini penting sekali gerakan sosial itu memikirkan bagaimana menstimulasi orang membaca. And the only way, Pak, hanya membaca. Tidak ada cara. Saya izin tambahkan, Pak. Ini mungkin yang juga sangat bisa membantu adalah guru. Iya kan? Saya beberapa kali ngomong mengenai guru. Bagaimana kita harus melakukan pemikiran. Karena ada kurang lebih 3,5 juta guru. Ini dari sisi kompensasi masih kurang memadai. Sehingga sulit untuk merekrut guru yang berkualitas. Bukan hanya kalau kompensasi, Pak, pasti kurang. Tidak ada penghargaan negara ke guru, Pak. Iya. Ya, terutama di daerah yang mengayu perahu antar pulau, Pak.
atau jalan di hutan. Yang lebih fatal, Pak, paperwork menjadi beban guru. Siap. Apalagi kalau guru negeri, Pak. Tidak ada kesempatan guru untuk belajar memahami attitude muridnya, behavior, kecenderungannya berdasarkan umur. All spend dengan paperwork guru, Pak, yang disyaratkan, diwajibkan oleh dinas pendidikan. Isi ini, isi itu, dan seterusnya. Jadi memang guru tidak, secara ekonomi memang tidak mendukung, kemudian paperworknya berat sekali, Pak. Dan itu dianggap kebanggaan oleh negara, pemerintah. Oh, memenuhi persyaratan ini. But hey, guru di level bawah butuh sesuatu. Pengetahuan di mana selalu ada cerita baru ke anak-anak. Anak-anak membangun mimpi. Kedua, metodologi mengajar, Pak. Dua-dua tidak dimiliki guru kita, Pak. Metodologinya pas-pasan, ilmunya tidak ada. Kenapa? Mestinya kan dia misalnya belajar sendiri. Tapi paperworknya, isi ini, formulir A, formulir B. Luar biasa memang beban guru, Pak. Luar biasa. Apa sih, Pak, yang menyebabkan ini sulit sekali untuk disikapi? Nah, sebenarnya, Pak, itu karena kebijakan pemerintah, Pak, ya, yang terlampau membebani TTB-nya administrasi prosedural, birokrasi ke guru. Jadi guru terfokusnya memenuhi persyaratan administrasi itu, Pak. Semester ini harus sekian, begini, begitu kan. Sehingga hilang imajinasi. Yang guru sekarang, Pak, yang tidak dimiliki itu imajinasi, Pak. Iya. No only innovation, Pak, but imajinasi. Kalau gurunya punya imajinasi, dia tularkan ke murid, Pak. Imajinasi menjadi engineer, dengan cerita bagaimana gedung X dibangun. Itu kan membangun imajinasi menjadi insinyur, Pak. Guru kita tidak punya imajinasi ini, Pak. Semua habis waktunya untuk paperwork. Isi formulir A, formulir B. Bapak bisa cek. Iya. Ya. Guru yang baik adalah guru yang punya imajinasi, Pak. Iya. Dan dia tularkan kan. Iya. Ini yang tidak punya, Pak. Kita sering menyampaikan bahwa 3 atribut utama yang dibutuhkan oleh seorang anak untuk sukses. Iya. Itu adalah imajinasi, ambisi, dan keberuntungan. Iya kan? Iya. Kalau nggak beruntung dia nggak akan jadi dirut. Iya. Kalau nggak berimajinasi dia nggak akan bisa mendarat di bulan. Kalau nggak ada ambisi dia nggak akan. Nah, aspek imajinasi ini yang tidak ada pada guru, Pak. Iya. Bagaimana mungkin anak punya imajinasi? Imajinasi itu kan tergantung dari guru, cerita guru. Subjek yang diajarkan, dia harus improvisasi sehingga subjek itu menjadi sumber imajinasi anak. Siap. Tapi sekali lagi, Pak, guru hanya dijejali kewajiban administrasi. Bab sekian selesai 2 minggu ya. Itu. Jadi yang dia pecut mencapai target administrasinya. Bukan imajinasinya, Pak. Dan negara tidak sadar tentang ini, Pak. Iya. Karena perencanaannya ada dari kementerian kan. Kementerian dikelola secara birokrasi. Iya. Itu, Pak. Apa, Pak, yang kita bisa lakukan untuk mengakselerasi perubahan? Pertama, menurut saya, Pak, perubahan harus dimulai dari level PK, SD. Karena level pendidikan inilah, Pak, yang membangun mimpi. Kalau SMP sudah mempertegas mimpi. Iya. Tapi pembangunan mimpi itu dari TK sampai SD. Pemerintah harus mengalokasikan waktunya, Pak, energinya, resourcesnya untuk memperbaiki 2 tingkatan ini. TK dengan SD, Pak. Saya kasih pengalaman empirik, Pak, ya. Di Jeneponto itu sebuah kabupaten yang sangat tertinggal di Sulsel, Pak. Siap. Saya kebetulan komisaris sebuah perusahaan, Pak. Saya alokasikan dana CSR hanya pendidikan TK, PAUD, Pak, ya. Saya ambil guru di sana, saya didik di sini, Pak, dengan standar PAUD, John. Pulang
mengajar. Sudah 8 tahun Pak. Wow, Hasilnya luar biasa. Masya Allah. Hasilnya luar biasa. Sudah 300-an ya kita punya alumni. Kenapa? Guru kita didik untuk metodologi. Metode apa yang cocok untuk anak seperti, metode apa yang cocok untuk masyarakat seperti ini. Kan beda kalau di Jakarta Pak, mengajar PAUD dengan di kabupaten. Itu yang dididik Pak. Ya. Ternyata Pak, setelah kita pelajari, disiplin. Kenapa? Karena kalau di daerah, cenderung persepsi masyarakatnya itu mengikuti pola alam. Kita bertemu antara duhur dan asar. Ya toh Pak? Tidak pernah ada presisi waktu toh Pak? Ya. Jadi fleksibel 3 jam. Kedua, setelah matahari tenggelam. Tapi tidak ada presisinya Pak. Nah ini yang kita ubah Pak. Fantastis Pak. Wow. Murid, orang tua, semua sudah disiplin Pak. Karena kita pakai standar jam. Presisi Pak. Guru, ibunya itu mengantar dan kita siapkan bacaan lagi ke orang tuanya. Sambil menunggu anaknya pulang dia membaca Pak. Ada interaksi Pak. Jadi guru mengajar murid sekaligus orang tuanya bertanya ke guru murid. Karena ada bacaan. This kind of approach saya kira yang harus kita diseminasi Pak. Ya, supaya ini kan di daerah ini Pak, orang tua mengatakan pokoknya anaknya sekolah. Anak sekolah dia tidak kan? Anak frustrasi kalau pulang sekolah bertanya, ibu tidak bisa menjawab. So it must be both side Pak. Orang tua dengan murid yang harus. Apa lagi sih Pak yang saya tuh agak-agak gelisah aja ngelihat bagaimana pendidikan di Indonesia tuh masih harus disikapi kan. Ada kecenderungan apa dalam konteks pendidikan di Indonesia yang mungkin menurut Bapak tuh juga perlu disikapi selain secara struktural dari TK, penanganan guru, pengrekrutan guru, dan gimana budaya baca itu bisa ditingkatkan. Jadi sekali lagi Pak ya, budaya baca kita mulai dari level bawah. Pak. Sebab kalau dia di SMP nanti, anak ini Pak, tidak terbiasa membaca, seterusnya selesai. Istilah bahasa Arabnya itu wabillahi topik wal hidayah sudah itu. Jadi ini dulu Pak benahi. PAUD biasakan membaca, mengenal huruf, kemudian SD. Itu dulu deh Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bebaskan para guru di kedua tingkatan ini dari beban administrasi yang berlebihan dan kasih insentif Pak. Guru itu Pak insentifnya tidak ada. Dan dia tidak pernah dianggap sebagai pengabdi. Karena hierarki pendidikan kita makin ke atas makin itu yang dihargai. Nobody ever think Pak bahwa pendidikan dasar itu pondasi ke atas. Ya kan? Sehingga guru yang mengajar di level SD, PAUD, tidak pernah masuk dalam hitungan hierarki kepahlawanan bangsa ini Pak. Ya, selalu dianggap itu yang perguruan tinggi, dia dosen. Padahal pahlawan negeri ini Pak, ada di guru PAUD, ada di guru SD. Dan dia lama sama yang paling marginal sekarang. Ekonomi nggak dapat, ya Pak. Hierarki penghargaan sosial tidak. Ya toh Pak. Dan kendala fisik yang dihadapi mereka luar biasa Pak. Jalan kaki di kaki gunung Pak. Karena SD-nya aja di balik bukit. Dia harus begitu selesai salat subuh kalau dia Muslim, dia sudah jalan Pak. Pertanyaan saya, pernah nggak negara melihat fakta ini Pak? Yang dilihat negara, Ibu Sumiati mengajar sudah memenuhi persyaratan administrasi Pak. Karena itu yang dicek Pak. Bukan mengecek lapangan. Ibu Sumiati bangun jam berapa? Dalam rangka jam 7 tepat
berhadapan anak-anaknya di kaki bukit sebelah sana. Siap. Nobody, Pak. Nobody. Wow. Itu keprihatinan saya, Pak. Kan saya juga guru. Iya. Ya, guru, Pak. Bapak ngambil S3. Ya. Kenapa S3? Di hukum juga. Ya itu tadi mimpi saya sejak kecil, Pak. Melihat Prof. Profesor, Der. Doktor, Insinyur Sumantri Bojonegoro. Kemudian ada lagi, Pak. Prof. Dr. Hamka. Saya suka Luar baca biasa. di Panji Masyarakat. Luar biasa. Di situ mimpi terbangun. Saya MWDR ini. Yes. Wow. Bacaan, Pak. Wow. Yang membangun imajinasi. Kesan Bapak gimana sih mengenai banyak gelar yang ada di Indonesia? Ini kritik saya, Pak, bukan kesan. Siap. Kritik sebagai bentuk protes hati nurani saya. Perguruan tinggi di Indonesia, Pak, sudah berubah menjadi industri gelar yang tunduk pada mekanisme pasar, supply and demand. Wow. Kedua, perguruan tinggi kita sekarang, Pak, sudah menjadi pusat pencucian ijazah. Apa itu? Seseorang S1 di Universitas entah berantah, S2 Universitas entah kemana, cuci ijazah di perguruan tinggi S3. Yang terhitung S3-nya, bukan S1, S2-nya. Jadi dia cuci ijazah itu. Tapi semua ini motifnya supply and demand. Dan saya beritahu Bapak ini dengan adanya aturan bahwa perguruan tinggi negeri PTN Siap. harus cari uang sendiri, Pak. And look, Pak, setiap tahun terjadi penerimaan mahasiswa S1, Pak, Ya. dibagi dalam 3 kategori. Kategori karena kemampuan, itulah tes. Kategori mandiri, pertama bebas tes, kemampuan seluruhnya, Pak. Tapi itu kan paling 20% diterima, Pak. Ya. Masih ada 80% kan. Kategori kedua mandiri, Pak. Ya, Pak. Jadi tadi bebas tes, sekarang ini yang tes lolos. Let's say 40%. Berarti 60, masih ada 40%. Yang ketiga inilah mandiri. Mandiri dibagi-bagi, Pak. Mandiri, dia diterima karena dia ahli sepak takraw, ahli mendayung. Banyak pembenarannya diterima itu, Pak. Ya. Dan yang paling jelek ini, Pak, ada namanya kategori kelas internasional. Kelas internasional, Pak, the highest tuition itu orang yang kelas internasional. Tapi secara intelektual tidak, Pak. Dan disinilah terjadinya kebohongan publik luar biasa yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Si A masuk kelas internasional. Kebetulan ada juga dari Borneo di situ. Masing-masing dosen, Pak, apalagi profesor, terdaftar sebagai pengajar kelas internasional. Bagaimana kelas internasional, Pak? Diajarkan dalam bahasa Inggris. Barangkali bahasa Indonesia saja profesor ini belum ketulungan, Pak. Jadi terjadi sandiwara akademik, Pak. Dan luar biasa, Pak. Ini baru, Pak. Belum lagi, Pak, sekarang perguruan tinggi karena diwajibkan cari uang sendiri, menerima sebanyak mungkin program doktor, Pak. Kita di Amerika only 4 semester kan, Pak, ya? Iya. UI dalam konteks ini bagus. Saya dengar fakultas hukumnya itu paling 25 atau berapa per tahun doktornya, Pak. Tapi di tempat lain, Pak, ya, dia memilih merekrut di tiap semester. Tiap semester ini, Pak, dibagi lagi per angkatan. Wow. Maka secara masiflah semua orang mendaftar. Dalam waktu sekian bulan ke depan sudah doktor semua, Pak. Dan para profesor, Pak, para dosen dalam rangka dimasukkan sebagai pengajar S3 menggunakan semua cara menjadi profesor. Pak, begitu rusaknya integritas akademik. Saya pernah dapat dekan
ya Pak ya, membimbing dan menguji program graduate 42 Pak. Wow. Yang lebih hebat lagi Pak, sang profesor Dalam ini, 1 tahun? sang profesor ini Pak, ya, jurusan hukum agraria tanah menguji seorang pejabat yang mengambil disertasi dengan tema ekstradisi. Jurusan hukum agraria menguji disertasi ekstradisi. Secara berkelakar orang datang ke saya, Pak Amin apa ini? Saya bilang dia benar. Dia kan hukum agraria dengan studi kasus Palu, likuidasi itu Pak, pergeseran tanah kan, perpindahan tanah kan, agraria kan. Nah, cara berpikir itu dia pakai menguji ekstradisi. Ekstradisi kan perpindahan dari satu negara ke negara lain kan. Benar secara logika. Hanya logikanya bengkok, saya bilang. Ini yang kita hadapi Pak. Wow. Berlomba-lomba pejabat daerah Pak masuk memburu gelar doktor dengan asumsi dengan gelar doktornya itu akan terpromosi Pak. Yang kedua, bupati gubernur terpilih tidak cocok dengan dia, jadi dia disuruh sekolah karena nggak mungkin dipecat kan, dia pegawai negeri. Nih, datang perguruan tinggi Pak sebagai pemanfaat kondisi, sedot semua masuk. Ya, lahirlah apa yang kita miliki sekarang Pak. Padahal mestinya semakin ke atas dokter itu semakin kurang toh Pak. Sekarang Pak makin banyak. Wah. Makanya Bapak jangan heran tiba-tiba pejabat A, pejabat P baru sah jadi pejabat kalau ada gelarnya doktor kan. Nah, setelah dia doktor 1 tahun kemudian dia dekati universitas Pak agar dia diangkat sebagai profesor. Tambah lagi profesor, doktor Pak. Karena itu saya tidak pernah pakai gelar saya Pak. Bapak cari mana pernah ada dokumen tertulis. Saya juga nggak pernah. Tapi orang manggil profesor ya urusan dia. Enak juga dipanggil prof. Obatnya gimana Pak ke depan? Ya? Obatnya gimana? Obatnya gini Pak ya. Di negeri kita. Kembalikan itu perguruan tinggi Pak. Ya terutama negeri. Ya Pak ya. Jangan pakai sistem BNPB itu Pak. Kembali ke tempo dulu saja. Toh konstitusi kan mengatakan 20% anggaran APBN harus pendidikan. Alokasikan ke situ Pak. Sehingga ya perguruan tinggi kita itu tidak lagi dibebani sebagai industri produksi gelar karena dibayar. Kedua Pak, bebaskan tugas dosen sekali lagi dari tetek-bengek administrasi birokrasi. Bebaskan itu Pak. Sehingga waktunya betul-betul dia pakai Pak riset dan mengajar Pak. Kemudian terapkan aturan keras seorang dosen, seorang profesor betul-betul jangan lebih dari 6 bimbingan 1 tahun. Nah, sekarang Bapak tahu? Ya. Ada itu aturan. Masih banyak yang langgar kan? Ada lagi yang lebih hebat Pak caranya mengakali. Menjadi promotor doktor 6 oke, saya tidak. Tapi co-promotor tidak ada batasnya. Jadi lari lagi sekarang menjadi co-promotor Pak. Wow. Ya Pak ya. Begitu juga penguji harus dibatasi Pak. Ada orang menguji yang saya bilang ke Bapak. Ya, 42. Bagaimana Pak dia? Akal. Kapan dia baca itu disertasi Pak? Kan setelah dia baca kan dia harus formulasikan pertanyaan apa. Ya. Membaca aja tidak Pak. Jadi khusus perguruan tinggi negeri Pak harus perketat supaya dia menjadi barometer. Jumlah perguruan tinggi kita di Indonesia kan 4.000 kalau saya nggak salah Pak, 4.500. 5.000. Tiongkok Pak hanya 2.500. Hampir 3.000. Hampir 3.000. Ya. Dengan jumlah penduduk lebih 1 miliar Pak. Ya. Dan ternyata perguruan tinggi Tiongkok ada yang masuk kategori nomor 1 Pak. Ya kan? Luar biasa. Karena dia tidak cari populasi, dia cari mutu. Ya. Kita mencari populasi.
Dan Bapak tahu apa hasilnya nih? Negeri menyedot semua mahasiswa, Ya. ngumpul mahasiswa, sehingga rasio antara dosen dan mahasiswa tidak kena. Jadi mutu semakin turun toh Pak. Ya. Di swasta, karena semua disedot negeri, swasta tidak dapat apa-apa Pak. Ya. Sehingga mutu swasta semakin terpuruk. Karena tidak ada mahasiswa, tidak mengenerate income, tidak ada uang dipakai untuk meningkatkan kualitas dosen. Sementara di sana berlebihan populasi, tapi tidak rasional perimbangannya. Jadi di negeri tidak bermutu, di swasta tidak bermutu juga. Saya mau suntik data-data ya Pak ya. Di Tiongkok tuh ada kurang lebih 3.000 kampus Ya. dengan 45 juta mahasiswa. Asia Tenggara itu ada 10.000 kampus dengan 25 juta mahasiswa. Dari 10.000 kampus Indonesia 5.000. Indonesia mungkin jumlah mahasiswanya 10-13 juta. Tapi Tiongkok tuh menempatkan secara umum 2 kampus di top 20 terbesar di dunia. Asia Tenggara juga 2. Wow. Dari 10.000 kampus, tapi dua-duanya di Singapura. Nomor 3 di Singapura tuh peringkat nomor 56, University Malaya. Nah yang luar biasa, Tiongkok itu dari 3.000 kampus menempatkan 8 kampus dari 10 universitas research terbesar di dunia. 8 dari 10. Itu di level pendidikan tinggi. Kalau di pendidikan non tinggi sampai SMA, itu kita mengukurnya PISA, Pak. Itu yang mengukur anak-anak umur 15 tahun dalam konteks profisiensi komunikasi dan profisiensi STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Tiongkok tuh lama nomor 1 di dunia, tapi baru-baru ini kalah sama Singapura. Singapura nomor 1 di dunia, Tiongkok nomor 2. Tapi dari 11 negara di Asia Tenggara itu hanya 2 negara yang di atas rata-rata dunia, yaitu Singapura dan Vietnam. Malaysia aja nggak masuk, nggak di atas. Ya Indonesia itu nomor 69 Pak, dari 81 negara. Saya ngelihat data-data kayak begini, gimana Pak tanpa penyikapan struktural untuk kita bisa bersaing dengan Tiongkok? Ya itu tadi Pak, perencana program pendidikan kita harus betul-betul memahami kondisi realitas di lapangan dulu Pak, baru buat perencanaan. Siap. Sekarang kan perencanaan dibuat top down saja Pak. Siap. Ya Pak ya, buat berdasarkan jadi cara perencanaan pendidikan begini Pak. Kementerian Pendidikan dapat alokasi sekian dari APBN. Panggil Dirjen Pendidikan Dasar, Menengah. Buat perencanaan. Yang buat perencanaan ini kan birokrat Pak. Mulai eselon 4. Yang pertama dia lakukan apa Pak? Bentuk tim. Tim. Tapi sekali lagi anggota tim-timnya ini Pak, orang tidak memahami realitas di bawah. Bagaimana SD di kaki bukit Gunung Semeru. Nah, lalu Pak, karena pendidikan dasar itu adanya di level kabupaten perencanaannya, lagi-lagi yang menyusun rencana itu adalah pegawai Pemda, Pak. Yang hidupnya di birokrasi administrasi, Pak. Centang sini. Harus dirombak total, Pak. Setuju saya, pendidikan serahkan ke daerah, tapi harus ada betul-betul kemampuan serius, keinginan serius membenahi, Pak. Selama ini kan Pemda, Pak. Apa yang Bapak harap dari pegawai Pemda yang mengurus pendidikan, Pak? Zero, Pak. Wow. Yang diukur adalah again brosur SOP yang terdiri atas tumpukan kertas yang harus diisi, harus dilaporkan, tanpa pernah melihat langsung. Kenapa dulu pendidikan dasar kita bagus, Pak? Karena ada namanya penilik sekolah kan? Iya.
dalam jenjang 50 tahun yang lalu. Penilik sekolah itu Pak sangat berwibawa kepada tiap kepala sekolah. Iya. Kalau dia datang tuh. Oh iya. Ini sekarang penilik ini yang tidak ada. Yang ada adalah guru, kemudian dinas pendidikan. Dan semua sudah diperpolitisasi Pak. Iya. Kalau dulu bupati berkontestasi, kepala dinas mungkin ada yang berpihak. Begitu bupati baru, kepala dinas pendidikan diganti dan membawa dampak ke bawah. Wow. Ini Pak. Itu dunia politik terpenetrasi ke pendidikan. Akibatnya itu tadi Pak. Tidak ada perencanaan pendidikan yang betul-betul bersistem. Yang ada adalah afiliasi politik Pak. That's the tragic story untuk negeri kita Pak. Dan kalau Bapak lihat, mutu pendidikan kita pasti semakin menurun. Yang ada adalah akumulasi jumlah orang yang terdidik. Berapa dokter Andes setiap tahun dihasilkan, berapa master, berapa doktor. Tapi tidak ada yang kita kenal. Bahwa kalau dia sudah master, dia sudah doktor, dia adalah seseorang di bidangnya. Pak Hamid tahu nggak, tahun 2024, Ya. Tiongkok itu mendaftarkan 1,8 juta paten. Ya Pak. Dalam 1 tahun. Iya. Dan Asia Tenggara selama 20 tahun secara kumulatif sampai tahun 2024 itu hanya 300.000. Itu menggambarkan jumlah dan kualitas intellectual property, dan itu berkorelasi dengan kualitas pendidikan. Niscaya, ya kan? Dan ini kita harus coba bungkus dalam konteks bagaimana Indonesia sebagai demokrasi terbesar nomor 3, konon, populasi terbesar nomor 4 di dunia, konon, bisa meningkatkan relevansinya, tapi tanpa perubahan dalam sistem pendidikan. Jadi gini Pak, Ya. angka-angka itu sangat saya setuju Pak ya. Iya. Pertanyaannya, kenapa bisa? It's very simple. Bapak lihat dosen, profesor, Iya. kan diwajibkan Pak mengajar. 1 semester bisa 5 mata kuliah yang menjadi kewajiban negara. Tapi dia berusaha ambil 10. Kenapa? Honorar tambahan. Pendapatan. Bagaimana Bapak mengharapkan profesor tersebut menghasilkan inovasi pemikiran di bidangnya? Ya. Mestinya Pak begini, dibuatkan aturan internal. Tiap profesor punya hak sabbatical. Ya. Tiap tahun. Dia tidak dibebaskan dari mengajar Pak, bukan mengajar. Let's say 4 bulan 1 tahun. 4 bulan ini kan dia bisa pakai menulis jurnal, sehingga dia menimbulkan kehebatan intelektual di dunia bidangnya. Betul. Kalau dia misalnya ahli chemistry, kimia, 4 bulan dia belajar Microsoft-nya bagaimana, apanya bagaimana. Ini kan tidak Pak. Industri kan sekali lagi, sehingga profesor pun Pak mengikuti rumus industri. Ya. Tidak ada waktu kontemplasi. Bagaimana mungkin melahirkan inovasi Pak? Waktu berkontemplasi tentang apa yang dia mau tidak ada. Semua jadi beban mengajar. Ya. Dan begitu dia menjadi beban mengajar, Bapak bisa, dia hanya menjalankan kewajiban saja kan. Kira-kira apa yang bisa diproduksi Pak? Ini masalahnya. Harus diberi kesempatan para profesor itu on a sabbatical. Gaji tidak dipotong, tapi begitu dia selesai on a sabbatical, let's say 4 bulan 1 tahun, dia datang dengan karyanya. Itu yang dinilai Pak. Tidak mungkin Pak ada inovasi profesor. Di semua bidang, kalau tiap semester dibebani mengajar. Yeah. Nah mungkin Pak. Apalagi dia mengajar Pak. S1, S2, S3.
Ya toh, Pak? Pak, dia kalau digaji 30 juta sebulan, dia nggak akan ngejar honor. Oh pasti tidak, Iya Pak. kan? Dan Dan dia dia bisa berimajinasi dan dia bisa nyuntik imajinasi. ya, Dan kalau saya punya keyakinan, Pak, kalau orang yang brilian mau jadi guru, dia ditawarin gaji 30 juta. Terus dia dapat tawaran, anggaplah di Danantara 45 juta. dia lebih pilih jadi Dia guru, tetap Pak. belok jadi guru, Pak, karena pacarnya di kampungnya. Iya. Orang tuanya di Dan kampungnya. panggilan hidupnya, Pak. Sangat. Makanan di kampung lebih enak, Pak. Iya. Iya kan? Mau beda 15 juta per bulan, Iya, betul, saya yakin dan kita bisa nyari 3,5 juta orang kayak begini. Itulah maknanya, Pak. Anggaran APBN 20% ke pendidikan. Siap. Para perumus pasal konstitusi itu sudah berpikir seperti itu, Pak. Di tengah jalan dialihkan dengan berbagai alasan. Gitu loh, Pak. Mestinya itu, Pak. Kalau Bapak gaji itu profesor, Pak. Ya. Standar gajinya 30 juta, Pak. Dan tidak dibebani masif beban mengajar, Pak. Ada waktunya dia berpikir. Selesai. Pak, beli laptop aja susah. Iya. Beli laptop susah, Pak. Hmm. Apalagi beli buku baru, Pak. Yang kedua, sudah tiba saatnya itu para profesor, Pak, di bidang masing-masing punya satu bahasa asing. Ya. Supaya ada sumber ilmunya yang baru. Ya. Apakah bahasa Prancis, Cina, you name it. Ya. Inggris. Sepakat. Tanpa ada bahasa asing, Pak, bagaimana Bapak mengharap ada ilmu baru tambahan dia? Ya. Produksi buku Indonesia berapa sih, Pak? Ya, dikit sekali. Dikit sekali tuh, Pak. Ini, Pak, ada angka lagi, Pak, yang menarik. Buku mengenai Asia Tenggara, Ya. secara kumulatif, itu kurang lebih 375.000. Buku di seluruh dunia, 150 juta. Jadi Asia Tenggara tuh hanya dinarasikan sejauh 0,267% dari seluruh buku. Total. Padahal populasi Asia Tenggara itu 700 juta, yang kurang lebih 9% dari populasi dunia. 9% tapi dinarasikan 0,26%. Ya. Dari situ udah kelihatan literasi, dokumentasi itu Exactly. sangat terbatas. Dan karena itu, Pak, guru itu diwajibkan punya satu bahasa asing. Karena hanya dengan punya bahasa asing, Sepakat. Pak, terbuka ilmu barunya kan. Kalau dia nggak punya bahasa asing, Pak, dia mendasarkan diri dari bahasa Indonesianya, Pak. Berapa sumber ilmu pengetahuan yang tercetak, apakah jurnal, buku, dan sebagainya dalam bahasa Indonesia, Pak? No, many, Pak. Betul. Jadi apa yang Bapak harap kira-kira dengan begini? Kan tidak ada Bapak bisa harap kan? Berapa jumlah buku yang lahir, Pak? Tidak ada, Pak. Dan harus persyaratan bahasa asing, Pak. Ada konsep juga, Pak. Jadi kalau orang tua menurunkan ilmu, ya, itu kan idealnya ilmu itu terdokumentasi. Ya. Tapi seringkali dalam sejarah kita beribu-ribu tahun itu dilimpahkan secara lisan. Terus anaknya melimpahkan lagi ke cucunya secara lisan. Ya. Nah itu kan ada resiko terjadinya mistranslasi. Loss in translation. Loss in translation. Iya kan? Ya. Terus itu yang seringkali saya sebut vertikalisasi wisdom. Bisa terjadi loss in translation kalau tidak ada dokumentasi. Nah, penguatan dan penyempurnaan wisdom atau knowledge itu juga harus dihorizontalisasi. Ya. Harus ada peer review, Pak. Direview oleh tetangganya, oleh RT-nya, oleh RW-nya, oleh akademisi, oleh NGO, oleh pengusaha, supaya dia bisa menerima kritikan dan ternyata ilmu yang dilimpahkan dari orang tua atau kakek yang terdokumentasi masih bisa dikoreksi. Itu yang tidak ada sama kita, Pak. Vertikalisasi dan horizontalisasi kurang, Pak. Budaya kita memang budaya oral. Contoh, Pak. Seorang anak menitip pesan sebelum sekolah menulis. Ya. Mama, tolong saya makan ini. Ditempel kan? Orang tuanya kan tersinggung, lancang ini anak. Bagi bangsa lain yang memiliki peradaban tulis-menulis,
Segalanya kan ditulis, Pak. Mam, saya mau sandwich hari ini. Oh, ini bagus ini. Itu pula sebabnya kita cenderung tidak bertanggung jawab. Selalu melempar tanggung jawab ke orang lain. Karena kalau menulis ada pertanggungjawaban, toh Pak. Kalau oral kan bisa disangkali. Karena itu kita dengan mudah mencari kesalahan orang lain, Pak. Karena tidak ada dokumentasinya. Memang itu serius, Pak. Dan budaya ini sudah harus diganti, Pak. Budaya tulis menulis. Ya, budaya tulis menulis. Kita memang tidak terbiasa, Pak. Bahkan akhir-akhir ini ada studi, kalau orang nulis pakai bolpen, itu kualitas kognitifnya itu lebih tinggi, bisa dipertanggungjawabkan dibanding kalau dia ngetik. Komputer, ya. Iya kan? Karena komputer otomatis, toh Pak. Iya. Mudah. Kalau kita menuliskan, mikir dulu. Iya. Kemudian kita copy. Iya. Pikiran itu dalam bentuk catatan. Iya. Iya. Wow, ini udah hampir sejam ngobrol pendidikan nih. Seru. Pak, Bapak tuh sangat berperan dalam proses perdamaian. Ya, ikut-ikutlah. Cerita, Pak. Ya, Bapak tuh bagian dari tim lah. Ya. Jadi, kalau domestik, saya terlibat langsung membantu Pak JK, Poso dan Ambon. Konflik horizontal 3 tahun, Pak. Siap. Kristen dan Muslim ya. Setelah itu Aceh. Aceh, sebagaimana yang Bapak lihat, waktu itu saya diminta jadi ketua delegasi pemerintah berunding dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Siap. Setelah itu saya banyak terlibat di Afghanistan, Taliban. Ya, itu pemimpin Taliban sekarang, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri itu teman saya semua, Pak. Karena waktu mereka jadi pemberontak, saya selalu bawa ke Indonesia. Bertemu Pak Yusuf Kalla. Siap. Setelah itu saya bolak-balik. Pernah juga saya ikut di Hamas. Itu 1 minggu, 2 minggu sebelum penembakan Ismail Haniyah, saya berunding itu, Pak, di Qatar. Masya Allah. Ya, dan nyaris, Pak. Permintaannya hanya satu. Damaikan saya Hamas dengan Al-Fatah. Siap. Pak Yusuf Kalla, saya merambai itu tiba-tiba dibunuh kan. Nah, nowadays I'm dealing with Thailand Selatan. Yep. Antara Muslim petani dengan pemerintahnya itu konflik vertikal itu. Yep. Saya bolak-balik, ya, kita mencari jembatan. Karena kita juga kena imbas, ya Pak ya. Karena imbasnya itu anak-anak petani kadang datang tiba-tiba ke sini jadi turis dan tinggal kan. Kita kena imbas di situ. Begitu juga dulu soal Taliban, pengungsi. Jadi itu antara lain kenapa saya banyak terlibat di situ. Ya, kuncinya Pak, kalau konflik itu horizontal, community dan community, negara harus turun ke tengahnya. Yep. Menggunakan force. Kau berhenti. Kenapa konflik Poso dan Ambon dulu itu 3 tahun, Pak? Karena kebijakan pemerintahan Gus Dur yang berbicara tiap masyarakat memiliki mekanismenya menyelesaikan persoalannya. Negara tidak harus hadir. Makanya bereskalasi, Pak. Nah, waktu itu Pak JK tiba-tiba itu masuk jadi Menko, kita selesaikan. Alhamdulillah kita selesaikan. Alhamdulillah. Nah, the same thing kalau konflik itu vertikal. Ya. Kayak Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah kan. Negara harus mengambil inisiatif. Karena kalau pihak yang melawan negara itu ada gengsi, Pak. Ada gengsi. Gengsi terhadap pengikutnya bahwa kita mengalah nih kepada pemerintah. Karena jualannya dia ke pengikutnya adalah jualan ideologis, toh Pak. Oh, kita lawan negara karena negara zolimi kita. Ya, ada kalanya dibungkus dengan agama untuk mendapatkan pengikut kan Pak ya. Ya. Nah, kalau terjadi konflik vertikal seperti ini, Bapak jangan harap orang yang melawan negara itu mau mundur.
Apalagi mau menawarkan untuk negotiation, kan tidak. Psikologinya tidak, Pak. Dia harus pelihara itu dalam rangka menjaga konstituennya yang ikut melawan. Apalagi kalau ada ideologi. Apalagi kalau ideologi. Dan karena itu negara harus mengambil inisiatif. Exactly the same in Aceh. Negara memulai. Itu Aceh, Pak. Saya kan berunding 2005 sampai 7 bulan ya. September. Tapi saya mulai kerjakan itu, Pak, 2002. Ada masa di mana saya bolak-balik ke Eropa mencari pemimpin-pemimpin gerakan Aceh Merdeka ini, Pak. Di Finland. Di Eropa, Pak, Jerman, Belanda, kan mereka tersebar waktu itu. Siap. Ya. Jadi saya baru berunding 2005. Tapi prosesnya itu 2002, Pak. Okay. Diawali ketika kita selesaikan Ambon. Waktu itu Pak Yusuf Kalla mengatakan, Hamid, kita sudah selesaikan level Kabupaten Poso, Provinsi Maluku, nasional sekarang. Kita ke Aceh. Sejak 2002 Pak Maret, saya sudah bolak-balik itu. Mencari tokohnya. Dan setiap kita mencari tokoh, Pak, pada umumnya selalu kita gagal. Karena kita dikebuli. Banyak yang mengklaim tokoh kan. Ternyata tidak. Begitu ceritanya, Pak. Ya. Jadi negara memang harus mengambil inisiatif, Pak. Bukan negara membuat pernyataan terus memojokkan mereka. It's not gonna happen, Pak. To tell you frankly, Pak, beberapa tahun lalu Pak Yusuf Kalla sudah siap menyelesaikan Papua. Dan saya sudah siap berangkat ke Australia, Pak, untuk bertemu pemimpinnya itu. Karena ada yang memediasi. Pak JK bilang, saya lapor dulu ke Presiden Jokowi. Ya, dia lapor. Presiden Jokowi mengatakan sudah ada yang tangani. Ya udah. Ya, Pak. Karena begini, Pak. Beberapa konflik regional selalu ingin fotokopi metode kita menyelesaikan Aceh. Ya. Itu, Pak, kenapa ketika Taliban mengambil alih kekuasaan tahun 2001 tidak ribut sampai sekarang? They exactly, Pak, mengikuti metode kita waktu Aceh, yakni metode amnesti. Wow. Strategi amnesti. Jadi ketika kita berunding dulu, selalu yang kita berikan dia konsep amnesti. Ya, luka lama hentikan, menatap ke baru, semua yang ada label crime-nya drop. Semua yang ditahan bebaskan. Itu yang dipakai, Pak. Makanya tidak ada lagi sekarang perang sipil di situ setelah Taliban kan, Pak ya. Karena begitu dia naik merebut kekuasaan 2001, langsung dia amnesti semua itu lawannya. Okay. Jadi, hal yang sama terjadi di Thailand Selatan, Pak. Yeah. Dia ingin sekali memfotokopi metode penyelesaian kita di Aceh. Ya. Hal yang sama juga antara Hamas dan Taliban, Pak. Hamas dengan Al-Fatah. Itu ya. Pak Hamid itu selalu menyampaikan dignity for all. Jelasin deh, Pak. Jadi konsep itu, Pak, misalnya kita berunding dengan kelompok yang melawan negara. Perunding selama ini selalu menganggap mereka pemberontak, karena itu tidak sejajar ketika dia negosiasi. Ya. Memaksakan keinginan, mendesakkan kehendak. Mana bisa, Pak? Posisi kita kan equal dalam negosiasi. Karena itu tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada pemaksaan, yang ada tukar pikiran kehendak. Ya. Apa keinginanmu, coba kita diskusikan. Karena itu dirumuskan dengan satu kata, dignity for all. Yang kita bicarakan N-nya ini, dignified. Kita bermartabat. Anda sebagai pihak yang melawan negara, saya mewakili negara. Ya, kita tidak bicara posisi sekarang. Antara Anda pemberontak, saya adalah negara. Yang kita melihat di end resultnya. End resultnya itu adalah dignity for the negara, dignity buat Anda. Itu konsepnya. Jangan permalukan Sebagaimana mereka. Gampang atau sulit untuk mengaplikasikan itu?
Oh, gampang Pak, gampang sekali. Karena kita sudah bernegosiasi kan, keinginanmu begini, keinginan saya begini, cari jalan tengahnya. Ya. Ya. Waktu Aceh Pak, setelah 7 bulan kita berunding ada satu pending, yaitu partai politik lokal. Siap. Waktu itu Presiden Ahtisaari sengaja menunda ini karena dia tahu ini the toughest one. Nah, mereka menuntut mendirikan partai politik lokal. Kita agak susah kan? Ya. Di sini kejeniusan seorang Yusuf Kalla mempelajari Pak. Ternyata pernah ada undang-undang otonomi Papua, ada pasal boleh partai politik lokal. Ada. Meskipun setelah kita damai di Aceh pasal itu dihapus ya. Tapi ada itu Pak. Sehingga ada presidennya. Bagaimana Ahtisaari? Pertama kali Presiden Ahtisaari, mediator kita, berpihak ke GAM, partai politik lokal. Dia panggil saya, Mr. Awaludin, a cup of Earl Grey tea in my room. Kan dia tahu saya peminum Earl Grey tea. Begitu saya duduk berhadapan, dia minta saya buka sepatu. Ada apa ini? Buka. Dia juga buka sepatunya. Terus saya bilang gini, taruh kakimu di sepatuku. Ya longgar Pak. Kan dia 2 meter tingginya, badannya besar. Dia masukkan kakinya di sepatu, ya tentu nggak masuk. Menarik. Terus dia bilang, Mr. Awaludin, now you feel how uncomfort is wearing shoes that does not belong to you. Luar biasa analoginya itu. Luar biasa. Sama ini GAM. Dia tidak mau menggunakan sepatu orang lain. Dia mau punya sepatu sendiri partainya. Itu Pak ceritanya. Wow. And the result boleh Pak. Itulah sebabnya sejak kita damai 2006 pemilu kada, semua yang terpilih jadi gubernur itu associated with GAM. They have their own shoes Pak. Ya, jelasin mengenai pelucutan senjata Pak. Gini. Gimana tuh proses Jadi perdamaian? kan kita tanya berapa senjatamu ini? Hampir 1.000. Fine. Disitulah timbul ide Presiden Ahtisaari sebagai mediator. Bagaimana kalau kita bentuk lembaga Aceh Monitoring Mission yang terdiri atas Uni Eropa karena kita berunding di kawasan Uni Eropa dan ASEAN countries. Ya, ada kekuatan, tapi tidak bersenjata. Itu yang memonitor pelaksanaan MOU. Ya, salah satu kuncinya Pak adalah penyerahan senjata. Kembali ke konsep dignity for all. Jangan kau ambil senjatanya. Pemerintah, jangan mentang-mentang mereka sudah tidak ini, komel. Serahkan senjatanya ke AMM. Yang lembaga tadi itu. So, they don't lose face. Yeah. They don't feel surrender tuh Pak. Jadi, barternya adalah 300 pucuk senjata diserahkan dan mereka sendiri musnahkan di depan AMM Pak. Wow. Ya Pak ya. Kita full 10 batalion. Wow. Jadi bertahap. Menarik. Itulah kembali ke konsep dignity for all. They don't feel surrender. Mereka tidak merasa ditaklukkan. Ya, mereka potong sendiri senjatanya di depan lembaga netral. Itulah Aceh Monitoring Mission. Itu. Selesai Pak. No casualties. Ya, they feel dignified. Kita mengatakan kan kuncinya ada di senjata. Ya. Anda berperan 30 tahun, itu kan Anda punya senjata. Now, kok rusak potong sendiri kan? Itu Pak ceritanya. Luar biasa. Sudah dikali-kali semua itu. Gimana Pak untuk memposisikan diri untuk bisa dipercaya? Very simple Pak. Oh. Waktu itu kita jadi semuanya diawali oleh metode Pak, metode negosiasi. Hari pertama saya belum pernah lihat mereka nih Pak.
Jadi jam 9 pagi bentuk tapak kuda itu meja sidang. Presiden Ahtisari di timnya di kepala meja. Mereka sebelah sana. Delegasi saya kan 5 ini. Presiden Ahtisari memanggil delegasi GAM masuk. Duduk duluan Pak, 5 orang. Dari pintu sana. Saya dari pintu sini. Presiden Ahtisari mempersilahkan delegasi masuk. Anggota tim saya langsung masuk ke tempat duduk yang di-assign. I didn't do it. Sebagai ketua delegasi. Instead of duduk di situ, saya mutar ke mejanya salam Pak. Dan ngobrol. Saya masih ingat ketua delegasi mereka Tengku Malik Mahmud mengatakan, I cannot believe I have another Buginese man in this room. Cair kan? Wow. Pada putaran kedua, which is bulan Februari, Malik Mahmud mengatakan, Pak Hamid, kita belum pernah mendapatkan wakil pemerintah yang memberi kita hormat. Apa Pak? Hari pertama Pak, Bapak datangi kami di meja kami. Tidak pernah. Selama ini kami dianggap saja anjing. Berarti soal metode Pak. Yep. Ya. Once you have the proper method, so they can build up the trust. Yeah. Itu Pak. Jadi selain soal substansi, metode itu penting sekali Pak. Dan saya tidak rencana akan replik aja. Saya salami orang dan penuh canda. Yeah. Ya, dan ternyata itu alhamdulillah melunakkan hatinya ke saya. Luar biasa. Ya. Jadi bukan hanya soal substansi Pak. Soal Pendekatan. metode juga. Ya. Soal cara. Ya. Nah, sejauh mana menurut Bapak kepercayaan dan keyakinan mereka bahwa Bapak tuh punya mandat? Ya. Karena ujung-ujungnya kan akuntabilitas. Ya. Iya kan? Ya. Nah itu gimana? Itu pengaruh media Pak. Siap. Mereka percaya. Kedua, Bapak ingat, kan sejak 2002 saya sudah cari mereka kan. Ya di Eropa. Jadi mereka berpendapat, bisa dipercaya nih orang. Percaya nih, karena endurance-nya. Oke. Dari 2002 kita berunding 2005 toh Pak. Okay. Berarti ada proses panjang di mana we never give up. Bukan berarti dadakan lah ya. Bukan dadakan untuk kepentingan sesaat. No Pak. Penting. Jadi rentang 2002-2005 ini kan cukup panjang untuk mereka ukur daya tahan kami, endurance kami Pak ya. Siap. Kesabaran kami itu Pak. Oke. Dan itu persisten kami lakukan Pak. Bapak tidak mungkin ya. Ibunya Musakir Manaf itu yang sekarang gubernur, kamu Musakir masih di hutan. Saya sebagai menteri pergi jemput ibunya yang datang dari Aceh. Itu tinggal di sebuah losmen di Jalan Jaksa Pak. Karena kan saya tidak boleh beritahu orang, jadi saya Pak bawa itu mobil Kijang, bawa bertemu Bapak Presiden SBY di Cikeas Pak, ibunya Musakir. Wow. Agar meluluhkan hati anaknya yang ada di hutan. Ya. Hal-hal begini semua saya lakukan Pak. Kadang jadi intelijen, kadang jadi apa. Ya Pak, semua saya lakukan. Wow. Ya. Demi satu hal. Bagaimana berhenti berkelahi. Ya. Luar biasa. Kalau menurut Bapak horizontal atau vertikal itu mana yang lebih manageable? Ya begini Pak. Dalam proses perdamaian. Dua-dua punya Pak ya, punya kelainan ya. Ya. Kalau Bapak tanya saya, di antara semua konflik yang paling susah itu Pak konflik karena etnis ras. Siap. Karena given. Bapak sekali menjadi orang Jawa, Bapak kan tidak mungkin mengatakan saya orang Bugis. Ya. Vice versa kan Pak ya. Ya. Given. Jadi kalau motifnya adalah motif ras dan etnis, perpetual itu Pak, abadi. You cannot change it Pak ya. Agama masih ada probabilitasnya. You convert dari Nasrani ke Muslim.
Jawa gitu, nggak Pak, bisa ya? convert ke Bugis, Ya. or vice versa. Kalau Bugis, Pak, tidak mungkin saya convert menjadi Jawa kan, Pak, ya. Nah, hanya kalau agama ada barang komoditi yang dimainkan dalam konflik. Surga dan neraka, Pak. Itu menjadi barang komoditi. If you kill your enemy from different belief, dan kamu surga. Begitu juga sebaliknya. Itu, Pak. Itulah sebabnya ketika kita selesaikan Poso dan Ambon, Pak JK bilang begini, Hamid, ini orang menjajakan surga secara murahan. Kristen bilang membunuh Nasrani masuk surga, Nasrani bilang membunuh Kristen masuk surga. Kau jumpa pers besok, Hamid. Kau bilang dua-dua masuk neraka. Karena tidak ada agama menyuruh orang saling membunuh. Saya beritahu, kenapa bukan Bapak? Bapak Menko saya ini, no, I'm nobody. Terus di sini cerdiknya beliau ya. Hamid, kalau saya yang lakukan dan dapat protes, mati ini. Iya. Harus ada bad guy. Harus ada. Kalau kau dan dapat protes, saya ambil alih. Hamid salah ucap. Jadi saya bilang, Bapak jadikan saya kelinci percoba. Terima nasibmu sebagai anak buah. Itu simple. Bapak, fantastis hasilnya. Tidak Diterima, ada yang ternyata. protes, tidak ada. Alhamdulillah. Bahkan almarhum Cak Nur menelpon saya. Bung Hamid kasih tahu itu orang Bugis satu. Pak JK, dia benar. Kami berpikir yang sama, tapi kami tidak berani ngomong. Luar biasa. Tolong kasih tahu kalau dia cari dalil agama memperkuat posisinya, kasih tahu saya. Wow. Ini Pak. Jadi ya sekali lagi harus memahami persoalannya. Yeah. Ya. Sama kan di Ambon Poso. Selalu orang mengatakan mulanya itu karena agama. That's not true, Pak. Pergeseran komposisi penduduk. Yeah. Ya tiba-tiba terbuka itu Poso, maka seluruh orang dari selatan masuk karena ada Trans Sulawesi. Yeah. Terjadi pergeseran structure of the population. Dari selatan kan Muslim, Pak. Ya tak? Makanya isu pertamanya itu usir BBM. Bugis Buton Makassar. Jadi bukan soal agama, Pak. Seringkali agama tuh diperalat. Ya diperalat. Untuk kepentingan ekonomi ataupun politik. Ya, itu yang terjadi. Geopolitik. Ya. Itu yang terjadi. Orang berpuluh-puluh tahun hidup koeksis berdampingan, tiba-tiba muncul isu perbedaan agama, Pak. Ini yang saya mau highlight, Pak. Jadi ya saya seringkali menyampaikan bahwa di Asia Tenggara selama 2000 tahun terakhir, Ya. angka kematian berdasarkan perbedaan pandangan ataupun opini terkait dengan apakah itu kedaulatan, ras, etnisitas, Ya. agama, itu nggak lebih dari 9 juta nyawa. Kedengarannya besar sekali, Pak. Tapi kalau kita bandingkan dengan Eropa, Iya. berdasarkan atribut yang sama untuk durasi yang lama, sama, itu di Eropa 180 juta nyawa. Selama rentang waktu itu, Pak. 2000 tahun. Nah, untuk Perang Dunia 1 dan 2 saja, itu memakan lebih dari 100 juta nyawa di Eropa. Ya. Nah, ini menggarisbawahi bahwasanya DNA Asia Tenggara itu sebetulnya peaceful dan stable. Kita tuh, dan ini saya tarik lagi ke proses goresan peradaban yang datang dari anggaplah Tiongkok, India, Peninsula Arab. Itu lebih dengan sosialisasi, bukan proselitisasi. Ya. Among other, Pak, itu karena di kawasan kita ini cara pandangnya bukan cara pandang hegemonik ya. Betul. Kalau Eropa kan hegemonik. Betul. Selalu ada konsep hegemonik kan. Zero sum. Zero sum, exactly. Iya. Kalau kan di kawasan kita kan pandangan hegemonik itu tidak ada. Yang ada adalah harmoni. Betul. Ya. Jadi kulturnya, Pak, sebagai motif memang beda sekali. Beda sekali, Pak, kulturnya. Bapak coba deh tarik pengalamannya Bapak ke observasi Bapak mengenai apa yang terjadi di dunia sekarang. Kita ngelihat percikan-percikan di Timur Tengah, di Ukraina, tentunya di Gaza, West Bank.
dan lain-lain. Gimana sih? All started dari pandangan I'm hegemonic. Katakanlah US. Sejak perang dingin selesai, dia sudah melabel diri sebagai polisi dunia dengan konsep unipolar, toh Pak. Siap. Itu melekat di pemikiran tiap rakyat Amerika. We are the champion, we won the war, we are hegemonic power. Ya Pak, itu dulu yang ada. Siap. Lalu ada masalah, ekonominya terganggu kan Pak ya, dengan kebangkitan China. Ya, Pak. Karena itu yang pertama dia lakukan bagaimana memotong probabilitas pertumbuhan ekonomi Cina kan, dengan berbagai kebijakan. Ya Pak. Satu di antara kebijakannya itu memotong suplai minyak ke Cina. Karena itu diambil alih Venezuela. Karena 600.000 barel per hari dari Venezuela. Setelah itu dia mau ambil Greenland kan Pak ya. Ditantang oleh sekutunya ke Iran. Karena Iran itu 2,4 juta per hari Pak, ya. Barel. Ya. 2,4 juta produksinya per hari, 92% suplainya ke Cina. Tentu juga ada alasan-alasan non minyak Pak ya. Siap. Misalnya dari dulu mereka bertengkar dengan Iran. Ada orang yang bertanya ke saya, Pak Hamid, apakah kemarahan orang Iran ke Amerika ini itu sejak revolusi tahun 79? Kalau saya tidak Pak, sejak tahun 53. Mossadegh itu Pak. Jadi orang Iran memang sudah ada bitter feeling kepada Amerika sejak 53. Ketika dia dongkel Muhammad Mossadegh dan mengganti dengan raja. Disitulah kehilangan wibawanya Amerika sebagai kampion demokrasi. Karena Mossadegh dia dongkel sebagai presiden dan dia dipilih secara demokrasi, dia menaikkan sistem monarki. Ya. Itu pula lah sebabnya tidak diterima oleh para kaum konservatif religius di Iran bahwa sistemnya mau diganti. Sistem teokrasi kan. Siap. Kami sudah pengalaman kok ganti sistem demokrasi kita menjadi sistem monarki. Sekarang kau mau ganti lagi sistem kita dari teokrasi menjadi apa yang kau inginkan. Ya. Jadi ada benang merah kesejarahan yang panjang hubungan Amerika dengan Iran ini Pak. Nah ini membawa implikasi ke Timur Tengah yang lain kan Pak ya. Karena hubungan Iran dengan negara-negara Teluk itu memang tidak akur Pak. Karena hubungan ideologis ya. Siap. Hubungan Syiah dan Sunni ya. Jadi memang mereka tidak pernah cocok banget. Nah dilala negara-negara Teluk ini diproteksi secara militer oleh Amerika. Jadi terjadi ketegangan Amerika dengan Iran. Iran yang dia gempur adalah negara-negara Teluk di mana pangkalan militer Amerika ada di situ. Alasannya ini milik Amerika. Itu. Nah ini nanti Pak akan mengubah landscape geopolitik Timur Tengah kalau perang selesai. Siap. Bagaimana negara-negara Timur Tengah yang menjadi pangkalan militer Amerika ataukah negara-negara yang ditempati militer Amerika dengan tujuan melindungi itu akan mengubah pikirannya Pak. Ya. Ternyata kami tidak aman dengan kehadiran Anda. Jadi barangkali nanti geopolitiknya adalah kami tetap bersahabat Amerika, kami tetap membeli alat perangnya, kami punya uang, you punya teknologi, tapi tidak usah deh kamu menjaga halaman kami. Siap. Itu pasti Pak. Karena terbukti dengan perang Iran kan. Mereka dilantakkan bukan oleh apa. Dan kedua, Amerika tidak melindunginya. Amerika sibuk dengan berperang melawan Iran kan, tapi tidak melindungi di negara-negara Teluk yang dihantam oleh Iran itu. With all this, it will change the political landscape in the region Pak, in the future. Pasti Pak. Ini waktu perang tentunya dimulai di bulan Juni tahun lalu, tapi dimulai lagi di bulan Februari tanggal 28 tahun ini. Mayoritas di dunia tuh nggak nyangka bahwasanya Iran itu bisa survive selama ini.
Ya, Udah jalan 7 bulan. ya. It's very simple, Pak. Ya. Miscalculation. Miscalculation pertama semangat perang. Siap. Kenapa? Dia menyerang Iran pada saat bulan puasa. Jadi menimbulkan gairah perlawanan double. Nationalism plus belief. Jadi selalu saya kasih contoh Pak Gita. Mengintensifikasi ideologi. Intensifannya. Bapak salat di masjid begini. Salat Pak. Ada orang dari sab depan Bapak mau pergi kan. Anda lewat di depan orang salat. Orang salat itu cenderung begini. Jangan. Saya sedang bersekutu dengan Tuhan saya ini. Jangan kau lewat. Apalagi orang berpuasa kamu serang. Itu intensifikasi perlawanannya tinggi Pak. Siap. Itu satu. Kedua, Amerika selalu berasumsi saya boikot ini negara. Dia lupa selama pemboikotan dia belajar sendiri. Tidak usah kita bicara tentang alat perang Pak. Bicara saja teknologi sipil. Oh, luar biasa. Itu produksi Siemens Pak. You name it. Suku cadangnya diproduksi di Iran dengan harga 60% lebih murah. Ya. You name it. Alat apa yang dia? Ya. Artinya dia berkembang secara teknologi. Ini adalah blessing in disguise. Kamu tekan saya. Siap. Saya belajar. Nah, underestimate ketiganya, miscalculation ketiganya Pak adalah produksi senjata Iran. Ya. Baik jumlah maupun jenis. Ini yang dia, saya kira intelijen Amerika dan Mossad salah total di sini Pak. Baik jumlah maupun jenisnya. Ketiga Pak, taktik militer. Gini, Bapak ingat waktu dia serang Israel kan? Yang dia kirim itu adalah drone mainan kan Pak? Iya. Ditangkis dengan senjata serius oleh Israel Pak. Iya, Iron Dome. Ya, Iron Dome ya. Setelah menembak drone ecek-ecek itu baru diluncurkan yang asli. Itu kan berarti taktik militer toh Pak. Siap. Ini yang tidak dikalkulasi dengan baik ini. Jadi asimetri ini sangat nyata Pak. Ya kan? Jadi cara perlawanan oleh. Tapi yang saya mau angkat di sini adalah kita selama ini tergoda dengan pemilahan antara Sunni dengan Syiah. Ya. Dan banyak sekali negara-negara Sunni di Timur Tengah yang tersubordinasi oleh Amerika Serikat. Ya kan? Dan mereka kayaknya sulit sekali untuk menunjukkan simpati terhadap saudara-saudara kita di Gaza, West Bank, dan lain-lain. Sedangkan Iran itu nggak tahu ya, kelihatan lebih prinsipil di sini. Dan disitulah konteks keterlibatan dia memelihara Hamas, memelihara Houthi, memelihara Hizbullah. Karena ketiganya ini berjuang untuk Palestina. Siap. Jadi keterlibatan Iran itu karena rasa kasihan kepada bangsa Palestina yang tidak tertolong oleh negara-negara tetangganya yang quote and quote sesama Muslim. Itu yang memanggil mereka sebutnya panggilan jihad datang. Ya itu Pak. Tapi negara-negara tetangganya dia yang notabene Sunni selalu melihatnya dia Sunni, dia Syiah, dia mau syiahkan kawasan. Ya. The true story ada rasa keadilan yang tersentuh. Betul. Dengan perlakuan negara tetangga dan perlakuan hegemonic power terhadap bangsa Palestina. Ini yang terjadi, Pak. Ada rasa persaudaraan atas nama bukan agama, Pak, keadilan. Betul. Rasa keadilan ini. Dan perlu barangkali kita camkan baik-baik. Mulai yang konservatif di situ, itu kan dapat pendidikan dari Prancis, Pak. Betul. Pendidikan tentang liberté. Betul. Egalite. Betul. Jadi bukan semata-mata karena dia baca kitab kuning. They live there. Dia praktekkan itu prinsip liberté, egalite di Prancis. Tiba-tiba dia masuk kembali ke negaranya memegang posisi pengambilan kebijakan dan di matanya ada masalah prinsipil.
itu Palestina kan. Egalitenya hilang, libertenya hilang, terpanggil dia Pak. Jadi jangan disangka bahwa ini semata-mata karena panggilan ideologi agama yang no. Mereka itu hidup Pak. Ya, di Prancis kan menikmati bagaimana prinsip egalite dan liberté itu. Ya termasuk pemimpin pertamanya kan lama Ayatollah Khomeini. Ali Khamenei terdidik di luar Pak. Ya. Begitu juga layer-layer politik berikutnya Pak. They used to enjoy the principle and exercise prinsip liberté, egalite. Ya. Dan ini yang terjadi ketika dia berkuasa, melihat ada orang, ada komunitas, ada entiti yang bernama bangsa Palestina, ya, yang diperlakukan tidak berdasarkan ini tadi. Nah, itu Pak. Mereka sangat bisa menunjukkan etikat martabat seorang Muslim semestinya. Jadi kita jangan terlalu terjebak dengan dikotomi Syiah, Sunni dan segalanya. Tapi apa sih semangat sebagai seorang Muslim itu apa? Jadi dia ada keyakinan, kemudian dia pernah hidup di negara lain. Iya. Dan itu yang menjejali pikiran dan idealisme mereka itu Pak. Iya. Pak, sedikit mengenai pendidikan menyentuh Iran. Kalau saya lihat datanya, ini ya selama hidup saya tuh orang Iran tuh yang saya kenal, pinternya minta ampun. Dan mereka tuh setiap tahun dengan populasi 90 juta bisa memproduksi 300 sampai 350 ribu produk STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Di Asia Tenggara itu kan 750 ribu. Tiongkok 4 sampai 4,5 juta per tahun. India 2 sampai 2,5 juta. Indonesia dari 750 ribu di Asia Tenggara itu hanya 250 ribu. Wah. Dengan populasi 285 juta. Iran dengan populasi 90 juta bisa produksi 300 sampai 350 ribu. Dan universitas di sana itu luar biasa. Nah ini yang di underestimate oleh banyak orang. Pertama Pak, mereka itu kulturnya kultur belajar. Siap. Dari dulu Pak. Siap. Jangan kita sekadar lihat Iran sekarang. 5 abad sebelum Masehi Pak, dia sudah sampai ke Yunani. Terlibat perang Peloponnesian War. 5 abad sebelum Masehi Pak. Jadi memang berarti teknologi dia ketika itu sudah berkembang. Dan rata-rata pemikir matematik, aljabar, Islam itu orang Iran Pak. Al-Khwarizmi. Iya. Al-Biruni. Al-Haytham. Iya. Al-Biruni itu yang mengukur pertama kali lingkaran bumi. Bumi Pak. Sekitar 40.000 kilometer. Iya. Di abad ke-10. Ya artinya apa Pak? Tradisi belajar, tradisi pengembangan ilmu pengetahuan mereka sudah punya Pak. Ya. Lalu karena dia ditekan oleh hegemonic power, bangkit kembali itu. Iya. Jadi miliunya sudah ada, ditambah dengan semangat yang ingin menunjukkan diri, hasilnya itulah tadi yang Bapak katakan. Ini mengenai buku ya Pak. Saya kemarin baru aja bicara di tahun 48 sebelum Masehi. Itu ada perpustakaan terbesar di dunia di Alexandria, Mesir. Dihantam oleh Julius Caesar. Gagal, dihantam lagi. Sampai akhirnya tahun 47 sebelum Masehi. Gagal. Maksudnya serangan Romawi sukses, terbakar. Bukunya tuh konon bisa sampai 700.000 sampai 1 juta yang ada di perpustakaan. Itu terbesar di dunia Pak. Iya. Tapi Pak, ada satu ilmuwan dari Persia yang menyelamatkan banyak sekali dari buku-buku tersebut. Yang tersisakan. Namanya Gandhi Shapur. Oh, Gandhi Shapur. Itu dia ilmuwan dan penguasa di Persia di abad ke-3, 4 gitu. Iya. Dia yang menggotong buku-buku yang tidak ke Persia untuk kepentingan pendidikan rakyat. Iya. Itu, waduh, kalau kita lihat sejarah Persia dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, jadinya literatur di sana tuh dan literasi dan tentunya cara mendokumentasi itu nggak bisa di underestimate. Ini yang mungkin
menggarisbawahi resiliensi. Ya, exactly Pak. Ya kan? Jadi budaya bersekolah, budaya belajar mengajar tinggi Pak. Itu menjadi fondasi untuk, apakah itu Al-Ma'mun Al-Mansur Harun Al-Rashid mendirikan Baitul Hikmah. Ya kan, di zaman Abbasiyah. Nah, yang terakhir Pak, saya mau, apa yang terjadi di Selat Hormuz? Ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di Asia Tenggara Pak. Asia Tenggara tuh mengkonsumsi 5-6 juta barrel per hari minyak. Produksi kita cuma 2 juta. Jadi kita harus impor 3 jutaan lah per hari. Setiap liter tuh lewat Selat Hormuz Pak. Nah ini kan kita agak-agak berpegang dengan premis bahwa ketidakpastian di Selat Hormuz ini akan berkelanjutan. Jadi bukan hanya minyak Pak Gita. Selat Hormuz itu lewat 24% per hari itu gas. Gas itu bahan pupuk. Ya. Bapak bisa bayangkan kalau ini berlarut-larut akan terjadi kelangkaan pangan global karena fertilizer toh Pak. Termasuk kita di sini. Apalagi dengan kondisi climate change seperti sekarang ini, kemarau panjang. Ini tidak boleh Menteri Pertanian jangan dianggap Selat Hormuz itu tidak berkaitan dengan bidangnya beliau. Sudah harus hitung baik-baik ini Pak. 24% gas dunia itu melewati Selat Hormuz. Kalau berlarut-larut ini, gas itu adalah bahan baku fertilizer. Bagaimana sektor pertanian perkebunan kita ini? Mestinya kementerian ini sudah mulai hitung ini Pak. Tinggal berapa cadangan yang ada, bagaimana alternatifnya, dan seterusnya dan sebagainya. Banyak orang Pak salah kaprah. Selat Hormuz itu hanya berkaitan, itu urusan dunia ya. Kita bisa beli minyak dari Rusia. Dan fertilizer bagaimana Pak? Kita boleh menunda tidak punya minyak Pak, dengan cara bergelap gulita. Tapi kan tidak mungkin kita menahan tidak makan satu hari Pak. Kalau kita nggak ada bensin Pak, kita bisa jalan ke kantor. Ya, atau kita bisa WFH lah ya. Bisa Pak. Tapi kalau makanan, produksi di sini, konsumsi di sini, exactly. Ini kan harus diantar pakai truk Pak. Ya. Tapi tidak berarti pernyataan Bapak itu Bapak membenarkan pemadaman sekarang di mana-mana kan? Kan sudah mulai ini pemadaman nih. Bukan pemadaman, blackout. Karena itu pasti kena listrik. Ya. Wow. Ya. Jadinya gimana Pak? Dengan kapasitas Iran untuk bisa menunjukkan ke dunia bahwa multipolaritas ini nyata. Ya. Bahwasanya mereka tuh nggak bisa diremehkan. Jadi kita udah melihat tatanan kekuasaan besar di dunia itu ada yang baru. Jadi kalau kita pakai Pak perang Iran Amerika Israel ini sebagai dasar, maka sekarang ini kita memang sudah harus berpikir unipolar system itu tidak tepat lagi. Selesai Pak. Iya. Dulu bipolar, rontok dengan berakhirnya perang dingin. Muncul unipolar kan, sekarang tidak mungkin. Pelajaran kedua dari perang Iran Amerika ini, bahwa Amerika ditinggalkan oleh sekutu abadinya di Eropa, Uni Eropa Pak. Dia tidak bisa memaksakan kehendak lagi kan, mengikuti kemauannya. Ya. Ketiga, dia mengalami resistensi dari sekutunya tentang Greenland kan Pak. Artinya apa? Amerika losing the power. No longer hegemonic power Pak, yang bisa mendiktekan kehendak. Buktinya negara Uni Eropa Pak tidak ada yang mau. Itu pelajaran dari perang Iran ini. Siapa yang diuntungkan ini? Tentu diuntungkan adalah Iran. Ya Pak. Karena negara Uni Eropa sendiri sekarang sudah mulai berpaling mencaci maki Israel. Ini gara-gara kau semua ini. Pak ya. Yang kedua itu tadi yang saya katakan. Pelajaran berikutnya perang Iran ini akan membuat landscape geopolitik di Timur Tengah akan berubah dalam waktu dekat. Ya, Pak. Nah, tentunya
kekuatan hegemonik selama ini, kalau menyadari telah dan akan terus terjadi pergerusan, Ya, ini kan jangan sampai mereka desperate, kan? Semakin membabi buta. ya. Nah, gimana Pak untuk Indonesia ini bisa meniti dan merawat kerjasama dengan Ya. semuanya agar kita Jadi, juga nggak ya, betul, obok-obok Pak. gitu loh. Saya kira tiba saatnya Pak ya, negara, pemerintah Indonesia memperkuat barisan diplomasinya Pak. Siap. Bukan sekedar menerima kepala negara orang mengunjungi, tapi harus ada perencanaan yang baik dari Kementerian Luar Negeri Pak. Melibatkan. Jadi jangan dianggap diplomasi itu hanya monopoli pejambon. Ya Pak. Misalnya dia harus mapping kawasan mana yang kita butuhkan apa, harus buatkan timnya melakukan diplomasi sekarang Pak. Jangan hanya ada pada saat kita butuhkan banget baru kita ke sana. Siap. From now on. Tapi harus diorkestrasi dengan baik dan rapi. Seperti Bapak ketahui kenapa Singapura bagus? Ya. Diplomasinya bagus Pak. Iya. Diplomasinya bagus. Jalan kemana-mana. Ya. The same thing Malaysia Pak. Ya. I know Malaysian diplomats banyak sekali. Itu dia sekarang di Timur Tengah Pak. Ya. Itu merajalela. Sampai ada yang sudah tiba di Teheran tinggal 3 minggu Pak. Now we need this kind of pattern of diplomacy. Aktif. Tidak sekedar kita berbicara tentang komprehensi Pak. Pertemuan ini, Pak, you have to move, penetrate negara-negara. You Tapi have to be there. ya, you have to be there. Tapi harus dengan orkestrasi yang baik Pak. Ya. Nah mudah-mudahan Menlu kita Pak memiliki jangkauan sama dengan kita ini. Ya. Dalam konteks ini, kalau Bapak Siap. tanya saya, kalau saya Bapak Presiden, saya tidak bebani Menlu saya menjadi pengurus partai. Konsentrasi di Pejambon yang mengurus diplomasi negara. Siap. Because we are not in a good shape in konteks dengan masalah global yang ada sekarang. We are not in good shape. Itu kalimat saya dalam konteks diplomasi Pak ya. Siap. Ya. Bapak sebagai mantan diplomat, pesan apa yang bisa disampaikan ke anak-anak muda Pak? Saya ngelihat ke depan, puluhan tahun ke depan tuh kita mutlak harus memiliki dexteritas geopolitik. Ya. Bisa berayun. Ya. Ya kan? Ya. Dan ini ada Tiongkok, ada Amerika, ada Rusia, ada Iran, ada Turki, dan lain-lain. Ini apa yang mereka bisa belajar? Pertama Pak, generasi muda kita kan cenderung terkotak dalam satu disiplin ilmu tertentu Pak ya. Ya. Yang kedua, anak-anak muda kita dicekoki dengan pola hegemoni Barat. Amerika, Uni Eropa, mulai gaya hidup apa. Ya. Coba kita alihkan bahwa ada juga ini sumber inspirasi. Sumber masa depan ada di Cina, ada di Korea. Kenapa enggak? Kalau Jepang sudah banyak Pak ya. Tapi 2 kekuatan dasar ini Pak yang harus. Itu pula lah sebabnya kalau Bapak tanya saya kembali ke soal pendidikan. Pendidikan apa yang cocok untuk kita? Tidak usah terlampau jauh. Ya, jangan pakai model Singapura Pak. Jangan pakai model Skandinavia karena penduduknya kecil. India dan Cina Pak, karena populasinya besar. Itu yang kita pelajari. Sistem pendidikannya gimana sih bagi negara-negara yang populasi penduduknya besar. Jangan pernah kita belajar dari Skandinavia Pak. Karena penduduknya kecil, mudah di manage. Yang bagus itu kayak India dan Tiongkok. Penduduk besar, tapi kok bisa sukses. Nah itu Pak. Wow. Pencerahan saya. Terakhir Pak mengenai pendidikan. Kita mulai dengan pendidikan, saya mau akhiri dengan pendidikan. Ya. Kalau mengelola talenta, itu ada 4 cara yang saya perhatiin. Yang pertama itu yang seringkali disebut brain train. Brain train. Train. Ya. Ini Jepang Pak. Jadi kita lihat pra dan pasca Perang Dunia Kedua, industrialisasi itu sangat dilakukan oleh anak-anak lokal. Bahkan 80% dari pemenang Nobel orang Jepang itu nggak pernah sekolah di luar Jepang.
Jadi kepribumian talentanya tuh luar biasa. Di-train di dalam negeri. Nah yang kedua, brain gain. Australia, Singapura, Amerika dia buka pintu, didatengin orang-orang terbaik. Dari Bhutan, kayak dari India, Tiongkok, Indonesia, majulah Australia. Jadi Jepang sama Australia tuh top 10 economies. Yang ketiga, namanya brain circulation. Ini Tiongkok. Dari tahun 78 sampai sekarang, Deng Xiaoping sampai Xi Jinping ngirim lebih dari 9 juta manusia. Untuk belajar di Jerman, Inggris, Amerika, Australia, dan lain-lain. Mayoritas belajar STEM, mayoritas pulang. Sekarang mereka memuntahkan produk-produk seperti Xiaomi, BYD, Oppo. Kita konsumsi. Nah yang terakhir, brain linkage. Ini India, Pak. 50 tahun terakhir mereka ngirim lebih dari 7 juta, mayoritas belajar STEM, mayoritas nggak mau pulang. Pindah apa-apa. Nggak apa-apa, tapi jadilah Satya Nadella, Sundar Pichai. Ya kan, orang-orang yang... Tapi tiap hari mereka tuh ngirim WA. Ke omnya di Gujarat, pacarnya di Kalkutta, keponakannya di Bangalore. Terjadilah linkage. Nah saya nggak ngelihat Indonesia bisa mengandalkan brain train. Banyak orang pintar tapi kurang banyak. Pak, nah tidak usah terlampau jauh untuk mempertegas hipotesa Bapak. Universitas besar di Indonesia mau nggak menerima dosen di luar alumninya? Itu aja dulu, Pak. Case closed. Case closed, Pak. Tapi kalau universitas di luar Jawa butuh penguji eksternal, cepat mereka datang karena dia dari universitas yang bagus di Jawa. Tapi ada nggak dosen dari daerah bisa masuk menjadi dosen di universitas yang saya nggak mau sebut nama, Pak ya? Ada nggak? Sementara universitas-universitas luar, seseorang yang di pelosok Afrika bisa tiba-tiba dari universitasnya Bapak Stanford mengajar. Karena dia ahli di bidang tertentu kan Pak. Di kita seahli apapun, Haji Raup, profesornya, gelarnya apanya, kalau dia di universitas daerah Pak, jangan mimpi dia mengajar, jangan mimpi dia menjadi penguji di universitas yang berkelas. Di Jawa. Very ironic Pak. Menutup diri Pak, seolah-olah yang lain tidak mampu. Ini Pak yang saya kadang-kadang gelisah mengenai demokrasi. Demokrasi itu harus termanifestasi dalam demokratisasi pendidikan. Harus ada keterbukaan kan Pak? Di Amerika Pak, ambillah Stanford tempat saya ngajar. Itu kalau dapat S3 di Stanford Pak, diusir. Suruh ngajar di tempat lain. Nah nanti udah 10 tahun ngajar di Harvard, MIT, baru boleh balik. Dan mereka menggarisbawahi kalau bisa yang dari luar ngajar di sini. Pak, kalau kita sebaliknya kan? Yang pilihan pertama jadi dosen, S1 nggak dia di universitas itu? Itu dulu Pak. Ini kan padahal diversifikasi wisdom kan Pak? Kenapa terjadi? Gengsi Pak. Dan meng-underestimate universitas dan orang lain yang tidak tamat di tempat. Meng-underestimate Pak. Seolah-olah orang itu kalau dia di daerah, dia tidak capable of. Itu kita ke NTU NUS di Singapura, itu mereka mendatangkan guru yang terhebat dari seluruh dunia. Makanya mereka tuh masuk dalam peringkat 20 teratas dunia. Pak. Kita kan sangat tertutup Pak. Jadi bagaimana ada sirkulasi udara yang baik Pak? Sirkulasi udara yang baik itu kalau sumbernya dari 8 penjuru mata angin. Istilah ilmu silatnya Pak ya. Ini kan tidak Pak. 1, ventilasi Pak. Bapak bisa cek, omongan saya bukan mengada-ada. Bahasa dengan fakta empirik yang ada Bapak bisa lihat. Saya tidak mengada-ada Pak. Yang saya katakan, apa yang saya saksikan di depan mata saya sekarang ini.
Jadi universitas daerah tidak ada insentifnya bahwa profesornya yang bagus bisa naik pangkat. Itu Pak. Jadi kalau paham Pak, kita sepaham. Jadi brain train itu nggak mungkin. Saya hanya ngelihat brain gain, kita harus ada keterbukaan, Ya, dan brain circulation. ya, brain circulation. Dan brain linkage kita nggak bisa, karena diaspora Indonesia 50 tahun terakhir, itu cuma 250.000. Tiongkok 9 juta ke atas, India 7 juta. Nggak bisa Pak, kita bersaing dengan mereka, kalau mereka skalanya jauh lebih besar. Nggak bisa Pak. Ada pesan-pesan akhir Pak, kita udah hampir 2 jam nih. Oh, nggak terasa juga ya. Pesan saya Pak, sebaiknya ini untuk pesan domestik kepada Siap. pemerintah. Siap. Supaya ketertinggalan kita cepat terkejar. Sebaiknya pemerintahan itu kerja serius sesuai bidangnya Pak. Dan yang saya bayangkan, struktur pemerintahan jangan terlampau besar seperti sekarang. Saling mengharap, saling menunjuk, dan sebagainya. Dan itu menjadi beban negara Pak, biayanya. Kalau bisa Pak Prabowo Presiden kita, mumpung belum 2 tahun ini, segera melakukan realignment baru struktur pemerintahan. Jangan terlampau banyak menteri, fokus saja Pak. Kenapa sih Pak alasan ukuran ini bisa? Kompromi politik Pak. Oke. Karena partai politik ya. Ya, itu aja Pak menurut saya. Kan kita mau kerja keras ini. Ya, dengan adanya wakil menteri saja Pak, maaf saya tidak setuju. Karena wakil menteri itu akan mengganggu flow birokrasi ke atas. Ya. Ada 2 matahari kembar nanti. Siap. Ya. That's my view Pak. Jangan saya dianggap menyabotase pemerintah, no. Genuinely view sebagai seorang warga negara yang mencari nafkah Tuhan di universitas. I'm not gonna claim myself as academician ya. Warga negara yang mencari nafkah Tuhan di universitas. Siap. Thank you so much. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Teman-teman, itulah Pak Hamid Awaludin. Terima kasih.